bahwa ART bagi kami adalah merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Kenapa demikian? Bahwa korban yang merupakan ex-pekerja dari sebuah perusahaan ekspedisi mengalami pemutusan hubungan kerja pada sekitar bulan Februari 2003. Oleh karena akibat pandemi COVID-19 ini, akhirnya ART tidak memiliki pekerjaan dan sekitar bulan Mei diajak oleh temannya untuk bekerja di kota Semarang dengan jenis pekerjaan menjaga rumah dan membersih-bersihkan rumah. Karena memang niat awal ART adalah baik untuk mencari pekerjaan yang halal, kemudian dia berpamitan dengan ibunya dan meminta restu kepada ibunya agar diberikan izin untuk bekerja di kota Semarang. Namun untung tak dapat diraih, rugi tak dapat ditolak ya teman-teman. Harapan yang sebenarnya kerja di Semarang untuk bekerja bersih-bersih rumah, ternyata korban sendiri dieksploitasi untuk kemudian meracik jenis-jenis bahan kimia yang sebelumnya sudah disediakan pelaku utama berinisial Kapten. Jadi Kapten inilah yang kemudian memaksa dan mengancam ART beserta rekannya untuk kemudian melakukan perintah-perintah yang dilaksanakan oleh Kapten. Nah, adapun eksploitasi yang terjadi adalah ART dipaksa untuk memasukkan barang ke dalam kapsul yang informasinya dari Kapten adalah barang tersebut merupakan obat herbal. Tapi kemudian di kemudian hari pada peristiwa 1 Juni 2003 baru kemudian diketahui bahwa jenis obat-obatan atau barang kimia yang dimasukkan dalam kapsul merupakan jenis narkotika dari hasil konferensi pers dari Ditres Narkoba Barreskrim Mabes Polri. Hingga hari ini bahwa pertanggal hari ini 21 November 2023 sangat disayangkan penuntut umum tidak melihat fakta persidangan yang menyatakan, bahkan ya dua saksi penangkap dari Barreskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ART ini adalah orang yang kemudian dipaksa, diperintah oleh Kapten untuk menuruti perintahnya dan bahkan diawasi 24 jam dengan menggunakan kamera CCTV yang ada berada di rumah. Dan di saat itu juga saat interogasi dilakukan oleh polisi penangkap dari Barreskrim Polri dijelaskan bahwa memang mereka merasa terancam dan merasa takut karena selain rumah diawasi CCTV juga ada orang-orang dari Kapten ini yang mengawasi rumah tersebut. Inilah yang kemudian yang kita sebut kenapa dia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, karena beberapa aspek dalam tindak pidana perdagangan orang itu terpenuhi. Salah satunya adalah korban ditipu, korban diancam, kemudian korban dieksploitasi, bahkan korban tidak diupah, hanya mendapatkan makan selama berada di rumah yang di Jalan Palembon yang di Kauman nomor 10. Nah, mungkin saat ini hal yang paling sangat menyakitkan lagi adalah ART hari ini dituntut seumur hidup atas dugaan memproduksi jenis narkotika. Padahal fakta persidangan mengungkapkan dia orang yang ditipu, orang yang dieksploitasi untuk memasukkan jenis barang. Harusnya penuntut umum, pihak kepolisian, dan kami bermohon kepada hakim untuk melihat posisi yang tidak seimbang, posisi yang kemudian korban dieksploitasi. Ini harusnya dikedepankan sesuai dengan undang-undang tindak pidana perdagangan orang bahwa dia adalah korban, sehingga mereka harus dilakukan perlindungan, rehabilitasi, dan memberikan upaya-upaya perlindungan terhadap korban. Bahkan kami sudah mengajukan korban ini dari keluarga untuk menjadi saksi korban yang akan turut mengungkap jaringan dari Kapten tersebut untuk agar penegak hukum dapat memberantas tindak pidana narkoba dan menjerat pelaku yang sesungguhnya atau pelaku utama. Terima kasih ya Pak. Apa ya Pak dari jaksa? Di kemarin sudah yang lalu kita untuk Pertimbangannya Pak? Pertimbangannya karena perbuatan orang terdakwa ini kan sudah tidak mengindahkan pemerintah menggunakan narkoba. Kemudian barang buktinya sendiri sudah kurang lebih 15,5 kg total dari semua investasi dan lain macam-macam itu. Sudah dalam kesimpulan dari ekspor bahwa ini semua mengandung zat-zat yang tergolong dalam pelanggaran undang-undang narkotika. Kalau dari jaksa berarti yakin bahwa ART ini juga terlibat dan mengetahui bahwa itu memproduksi narkoba? Ya, kan juga dari keterangan terdakwa sendiri di persidangan mengakui bahwa mereka selama kurang lebih 3 minggu itu dengan sadar juga bahwa bahan-bahan yang diaduk maupun diproses dengan alat itu juga
melalui alat-alat cetak yang sudah disiapkan itu juga mereka tahu kalau itu barang-barang terlarang, artinya bahan-bahan itu sumbernya dari narkoba seperti sabu cair maupun pil itu akhirnya bisa dicetak dengan pil-pil kristasi itu. Kalau dari pengacara kan bilangnya ini di bawah tekanan atau ancaman gitu, tanggapan dari kejaksaan. Ya itu kan versi pengacara yang biasa ya, tapi kami dari keterangan terdakwa juga di tempat persidangan dan terdakwa juga mengakui acara semua ditandatangani dengan tanpa tekanan. Juga kondisi terdakwa selama 3 minggu itu juga kalau dibilang tekanan itu kan mereka juga kalau mau melarikan diri juga bisa, itu kan tidak ada penjaga kecuali mereka berusaha mencoba melarikan diri, kemudian tertangkap, diintimidasi atau disuruh masuk lagi, itu tidak pernah ada terjadi mencoba melarikan diri. Kalau hanya mengandalkan CCTV kan barang mati juga, kalau nggak ada tekanan untuk secara fisik tidak bisa kabur, itu berarti mereka masih bisa melarikan diri, tapi kenapa tidak mencoba, dan mereka juga menerima gaji juga merasa itu dengan uang gitu ya. Kalau jaksa menghadirkan berapa saksi? Kemarin dari 5